Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini kita akan membahas pemborosan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan warung sembako kita atau usaha kita. Nah, sebelum kita mulai videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas pemborosan yang sangat berpengaruh di warung sembako. Jadi mungkin ini dianggap hal yang biasa, tapi malah sangat berpengaruh pada perkembangan warung kita. Mungkin iya, pemborosan ini tidak bisa kita hindari, tapi setidaknya kita harus bisa mengurangi agar kita tidak terlalu boros dan bisa lebih hemat pengeluaran kita. Nah, jadi teman-teman, kalau mau usaha makin bertumbuh atau berkembang, uang profitnya atau keuntungannya itu jangan dihabisin ya. Terus ingat ya, kalau profit atau keuntungan bisnis itu jangan pernah digunakan atau dihabiskan untuk keperluan pribadi kita, tapi fokuskan di putaran dulu biar usaha kita itu makin berkembang. Kalau misalkan omsetnya sudah mulai meningkat, maka gaya hidup jangan ikutan naik ya atau meningkat, tapi kita itu harus menaikkan kapasitas produksi kita atau penjualan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa memang warung kita itu benar-benar sudah berkembang. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita hemat dulu. Nanti kalau usaha kita sudah gede atau sudah berkembang, pasti ada waktunya untuk kita menikmati jerih payah kita yang selama ini banyak pengorbanan kita untuk menggapai apa yang kita impikan. Baik teman-teman, jadi untuk pemborosan di sini yang tanpa kita sadari tapi kita terus melakukan itu, yaitu menurut saya adalah ini lebih khususnya ke ibu-ibu ya, bisa bapak-bapak juga sih. Nah, pada saat kita mengambil barang di warung sembako kita, pasti kalau misalkan ada kebutuhan di warung kita, kayak stok di dapur kita itu sudah habis, pasti kita ngambilnya di warung kita. Nah, tanpa kita sadari atau karena kita tidak mencatat barang apa-apa saja yang kita ambil di warung kita, maka itu dengan sendirinya pasti modal kita akan berkurang. Jadi misalkan jam 3 saya ngambil 1 liter minyak goreng. Nah, terus jam 7 malamnya saya ngambil lagi misalnya popok untuk anak saya. Terus suami saya juga misalnya ngambil rokok untuk dirinya sendiri. Nah, terus saya juga mungkin ambil barang-barang lain kayak hand body atau kapas muka untuk keperluan pribadi saya, tapi saya tidak mencatat. Jadi kita kan tidak tahu nominalnya itu berapa yang sudah kita ambil dari warung kita. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi itu kalau kita tidak mencatat, pencatatan kita tidak lengkap, maka itu pemborosan yang memang kita tidak sadari karena kita tidak tahu pengeluaran kita berapa atau modal kita itu sudah berapa yang kita habiskan untuk kepentingan pribadi kita. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada keperluan, ada kebutuhan pribadi kita yang mau kita ambil di warung kita, itu kita harus selalu mencatat. Jadi kita bisa tahu, oh dalam satu bulan ini saya ngambilnya sudah mungkin 1 juta dari modal saya untuk pemakaian pribadi. Makanya itu teman-teman, saya tegaskan kalau untuk keuangan pribadi sama uang usaha kita itu kita harus
membedakan. Jadi tidak boleh kita campur adukan karena itu sangat berpengaruh untuk perkembangan warung sembako kita. Nah, berikutnya teman-teman, mungkin pemborosan yang tanpa kita sadari, yaitu pada saat kita melakukan pembelanjaan di toko grosir atau toko sembako, kita menggunakan alat transportasi kita sendiri. Jadi contohnya, saya ini biasanya berbelanja itu menggunakan sepeda motor sendiri karena supaya bisa menghemat pengeluaran. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan transportasi umum, pasti kita akan mengeluarkan biaya lagi untuk membayar transportasi tersebut. Jadi itu adalah pemborosan yang tanpa kita sadari juga teman-teman. Itu salah satunya. Karena kalau misalkan kita pakai kendaraan kita sendiri, misalkan teman-teman ada mobil atau ada sepeda motor, teman-teman gunakan saja, karena itu kita cuma mengisi bahan bakar sendiri tanpa kayak membayar lagi untuk tenaga atau untuk mobil sewaan dari transportasi yang akan kita pakai gitu teman-teman, dari punya orang. Tapi teman-teman, syukurnya karena di daerah saya itu di toko grosir tempat yang biasa saya belanja itu, dia menyediakan mobil untuk mengantar barang-barang kayak pelanggan gitu teman-teman. Nah, itu juga sangat membantu untuk saya karena dari mobil tersebut, mobil tempat toko itu gratis pengantarannya. Jadi kalau misalkan anak-anak dari toko tersebut sudah mengantar di warung kita, itu terserah kita mungkin mau tanda terima kasih kita itu mungkin kita memberikan mereka, terserah mau jajan atau kayak barang apa yang bisa mereka makan atau minum teman-teman. Biasanya saya sih persilahkan mereka sih untuk pilih sendiri, tapi itu menurut saya tidak untuk pengeluarannya kayaknya tidak terlalu gede kalau mereka mengantar barang ke warung kita. Nah, yang berikutnya teman-teman yaitu kita menggunakan kantong plastik atau kresek yang berlebihan. Jadi itu juga ternyata sangat berpengaruh teman-teman. Nah, jadi dalam usaha warung sembako, kantong plastik itu merupakan barang yang penting karena setiap hari itu pasti kita gunakan, tapi kadang kita menggunakannya dengan tidak tepat sehingga bisa menimbulkan pemborosan. Karena kita menggunakannya terlalu banyak sehingga menimbulkan kayak pembengkakan biaya. Jadi contohnya itu ya teman-teman, kita itu misalkan ada orang yang membeli di warung kita. Nah, barangnya kecil, jadi misalkan dia cuma membeli kayak roti. Itu kan mungkin di plastik yang kecil kan sudah cukup, tapi kita taruhnya di plastik ukuran untuk beras yang 2 kilo. Nah, itu plastiknya kan pasti kegedean ya teman-teman. Jadi itu sudah termasuk pemborosan menurut saya. Nah, jadi untuk itu solusinya itu kita harus kayak memberikan plastik atau kresek sesuai barang belanjaan dari pelanggan kita. Jadi ukurannya itu harus sesuai dengan barang yang diisi di dalam kresek tersebut. Jadi bisa sesuai sama ukurannya. Nah, baik teman-teman, jadi kita sebagai pedagang itu kita harus pintar-pintar menghitung. Jadi jangan sampai kita rugi hanya karena salah perhitungan. Jadi itu adalah kunci utama untuk perkembangan warung sembako kita. Semoga teman-teman bisa perhatikan ini di warung teman-teman sehingga bisa mengurangi pemborosan yang selama ini teman-teman telah lakukan di warung sembako teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menonton.